Tuhan yang benar. Hey. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Hey, lebih lagi bersuka cita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Hey, haleluya. Berjalan bersamamu, satu-satunya jaminan hidup kami. Kau Tuhan yang menjamin hidup kami sampai kepada kekekalan. Haleluya. Haleluya. Hey. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Hey. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Hey. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita, sebab Dia Allah yang besar dan ajaib bagi kita. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu.
Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Sedang jiwa dan pengharapan ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas dunia. Kau yang hidup kita. Oh, oh. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Kaulah Raja mulia di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang ajaib. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Kau Raja mulia di dalam hidup kami. Di dalam setiap musim kehidupan yang kami hadapi, tetap kami berserah di dalam tangan-Mu yang kuat. Sebab Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan,
Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku,
kasih-Mu memenuhi hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, berserah di dalam rencana-Mu. Bawaku lebih lagi, bawaku lebih lagi menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang besar. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, Kau yang menopang hidupku. Kaulah kekuatanku, sebab Kau Allah yang perkasa. Ajaib-ajaib perbuatan-Mu tak terbatas olehku. Ku percaya Kau Tuhan, ku berserah di dalam hadirat-Mu. Ku temukan kekuatanku, ku temukan hidupku bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik-baik. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku
ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu, maka Engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari menjadi pribadi yang menggenapi firman-Mu, menjadi hidup yang bermakna seperti yang Engkau maksud ketika Engkau menciptakan kami. Dan waktunya Tuhan, Engkau meneguhkan kami kembali, dan kami memahami kembali akan tujuan hidup kami, mengapa Engkau menciptakan kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami saat ini ya Tuhan, supaya semakin hari kami melihat tujuan Allah itu yang sesungguhnya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Saudara-saudari, kita sudah tiba di bulan November dan tinggal tersisa waktu 2 bulan tahun 2025 ini. Tentu perjalanan kita di hari-hari yang telah kita lewati ada banyak hal, tantangan yang kita hadapi. Namun satu hal yang kita percaya bahwa sekalipun tantangan terjadi bagi kita dapat melewati semuanya itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena Allah sendiri. Kenapa demikian? Karena Ia memiliki rancangan indah dalam setiap hidup kita. Di sepanjang bulan November ini, tema daripada kebenaran firman Tuhan adalah redefine a new meaning for life. Ya, definisi ulang makna bagi hidup Anda. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri, bukan sekedar Dia mencipta atau sekedar Dia iseng. Ya, Dia tidak pernah menciptakan saudara-saudari dan saya dalam keisengan Tuhan. Tetapi Allah memiliki tujuan yang jelas kenapa Ia mau menciptakan kita. Allah memiliki rancangan yang jauh indah dari apa yang kita pikirkan. Dan karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, perlu kita menyadari betul bahwa sekali lagi Tuhan tidak sekedar iseng menciptakan kita, tetapi Ia ingin kita seperti apa maksud daripada Ia menciptakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya di satu kali atau hidup sekali ini saja, kiranya kita sungguh-sungguh memahami apa makna daripada hidup kita. Dan tujuan hidup kita itu kita bisa lihat dari apa yang dicatat di dalam Alkitab kita. Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, maksud Tuhan untuk menciptakan manusia adalah untuk mengelola dan merawat seluruh apa yang telah diciptakannya di alam semesta ini. Saya ulang, tujuan Allah menciptakan manusia mengolah dan merawat seluruh ciptaannya. Dan karena untuk itulah maka ayat 27 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sekali lagi dikatakan di situ bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakannya manusia itu menurut gambar. Perhatikan baik-baik, mengapa Allah menciptakan manusia itu supaya mereka mengolah dan merawat apa yang telah diciptakan. Dan untuk memiliki kuasa mengolah dan merawat itu, maka ayat yang ke-27 dikatakan,
manusia itu diciptakannya menurut rupa dan gambarnya. Manusia itu diciptakannya menurut rupa dan gambarnya. Dia tidak menciptakan manusia itu menurut gambar yang lain. Dia tidak menciptakan manusia itu menurut sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Dia ciptakan manusia itu seperti dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk seluruh apa yang telah diciptakannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hanya kalau manusia itu menurut rupa gambarnya, maka manusia itu akan memiliki kuasa, akan memiliki otoritas untuk mengolah, untuk merawat semua apa yang telah diciptakan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka sungguh-sungguh mengalami sesuatu kuasa yang dahsyat, dan kuasa itu beserta dengan mereka, sehingga kalau lagi capek Adam di Taman Eden, lagi ingin dipijit, bukan Hawa yang dia minta untuk memijit dia, tetapi minta harimau untuk memijit dia. Artinya harimau pun tunduk kepadanya, harimau pun taat kepadanya. Saudara-saudari, di zaman sekarang jangankan harimau tunduk kepada manusia, nyamuk pun tidak tunduk, sehingga nyamuk gigit manusia. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Karena manusia itu ingin mau menjadi seperti Allah, yang memberontak, ia tidak tunduk, ia taat, dia tidak taat. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 3 ayat 23, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dicatat di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah hilang otoritas, citra Allah di dalam diri manusia rusak. Apakah dengan demikian ketika citra Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak, lalu rencana Allah gagal? Enggak, saudara. Sekalipun manusia itu telah rusak gambar dirinya, citra Allah telah rusak di dalam dirinya, namun Allah memiliki rencana yang tidak bisa digagalkan, sehingga ia memulihkan diri manusia itu sendiri, yang lazim disebut namanya pembentukan rohani, spiritual formation. Dan hal itulah yang dilakukan saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus kepada kita hari ini. Yang disebut di istilah formasi rohani Kristiani adalah pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus dalam hidup. Dalam hidup siapa? Dalam hidup saudara-saudari dan saya, demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Tuhan ingin kita selaras dengan dirinya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mengatakan supaya kita selaras dengan tujuan Allah dalam hidup ini Bapak Ibu, maka di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua dikatakan begini: karena itu saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tujuan Allah di dalam kehidupan kita itu hanya akan terjadi bila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Bila kita selaras dengan tujuan Allah dalam hidup kita.
Dan untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Kristus datang ke dunia ini supaya hidup kita selaras dengan tujuan. Sebagaimana tadi pembentukan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari kerusakan citra Allah dalam kehidupan kita. Dibentuk kembali untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pembentukan hidup itu hanya akan terjadi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Dan tindakan penyerahan diri itu diawali dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hal yang pertama dalam tindakan penyerahan diri kita sebagai wujud untuk kita mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dikembalikan kembali menjadi rupa dan gambar Allah itu akan terjadi pertama saudara, memasrahkan seluruh kehidupan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau dikatakan di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa saudara? Sebagai persembahan yang hidup. Pertanyaannya kenapa tubuh yang diminta, yang dituliskan di sana? Saudara-saudari perlu kita ketahui, manusia terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh adalah tempat kediaman jiwa dan roh. Berarti kalau kita menyerahkan tubuh kita kepada Kristus, maka jiwa dan roh kita juga kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya semalam katakan kepada anak-anak Image, jangan sampai kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi jiwa kita tertinggal di rumah sana, tertinggal di HP kita, tertinggal di media sosial kita, tertinggal di tempat-tempat yang lain. Ibu-ibu datang beribadah, dia mikir kompor gas masih sudah mati enggak tadi ya. Tahu saudara, waktu kita datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya jasmania kita, tapi seluruh jiwa dan roh kita, artinya seluruh hidup kita. Gak ada yang tersisa saudara, kita serahkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan serahkanlah hidupmu, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kudus dan berkenan kepada Allah sebagai suatu ibadah yang sejati. Tidak bisa tidak saudara, berkaitan dengan keseluruhan hidup manusia. Seorang penyair saudara bernama William Ernest Henley. Dia berkata begini, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Aku adalah penguasa atas takdirku, aku adalah nahkoda dari jiwaku. Saudara-saudari, keindependenan manusia itu di sisi yang lain ada positifnya. Tapi di sisi yang lain ada juga negatifnya. Positifnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak terpengaruh oleh keadaan. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ia mandiri. Tapi kalau sudah over saudara, itu menjadi negatif. Ia menjadi orang sombong, menjadi orang angku, tidak butuh orang lain. Bahkan Tuhan pun dia tidak butuh. Sama dengan kejadian apa yang telah terjadi yang kita dengar namanya kapal Titanic. Kapal Titanic pada waktu itu pada zamannya adalah satu kapal yang sangat canggih. Keamanannya dan sangat besar sekali. Yang memuat 1.500 orang. Para karyawan di White Star Line itu. Karena White Star Line itu adalah pembuat kapal dan salah satu kapal yang mereka buat adalah kapal Titanic.
Karena begitu canggihnya kapal itu sehingga mereka berkata bahwa kapal ini sangat aman dan tidak akan mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan ketika pada waktu ia berlayar dari Southampton, Inggris. Dan kemudian berlayar lewat Laut Atlantik. Dan di mana di Samudra Atlantik itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ada banyak gunung-gunung es di situ sehingga kapal-kapal yang melewati itu memperingati kapal Titanic supaya mereka berhati-hati dan tidak memacu kecepatan. Sedemikian rupa supaya mereka tidak mengalami kecelakaan. Tapi apa yang terjadi kepada Kapten Smith? Justru ketika pada waktu ia mendengar hal itu, karena overconfident saudara, terlalu percaya diri bahwa kapal itu sangat besar, tidak akan mungkin tenggelam. Dan dia bisa menghancurkan batu es ketika ia melewati gunung batu es saudara. Justru ia berkata kepada para petugas mesin, bukannya memperlambat kecepatan itu. Tetapi justru dia berkata percepat kecepatannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Akhirnya kapal Titanic itu menyeberang gunung es di dasar laut. Dan kemudian menjadi pecah bocor lambungnya. Dan kemudian tenggelam, itulah kapal Titanic. 1.500 orang termasuk Kapten Smith ikut tenggelam di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak yang bisa membuat manusia menjadi overconfidence. Terlalu percaya diri seakan-akan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Merasa bahwa ia mampu melakukan hal-hal yang ia mampu lakukan tanpa Tuhan terlibat di dalamnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya perlu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Memasrahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, memang untuk membentuk rohani kita ini, semua orang dibentuk rohaninya. Enggak ada satupun dari agama manapun, dari budaya manapun, orang itu pasti dibentuk. Persoalannya dia dibentuk oleh apa? Persoalannya ia dibentuk oleh apa? Dan untuk apa? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pembentukan rohani itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, hal yang perlu kita ketahui bahwa perlu kita memahami betul bahwa tindakan penyerahan diri memasrahkan akal budi untuk dibaharui Tuhan. Perlu kita menyerahkan seluruh akal budi kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tindakan penyerahan diri itu adalah memasrahkan akal budi untuk dibaharui Tuhan. Akal budi kita perlu dibaharui. Tuhan menghendaki agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pikiran kita semakin serupa dengan Kristus. Bukan pikiran-pikiran dunia. Saya sudah katakan tadi bahwa untuk kita dibentuk itu semua orang mengalami pembentukan. Semua orang hidupnya dibentuk. Entah dia orang yang bukan beragama. Entah dia punya latar belakang budaya apapun saudara. Semua orang dibentuk. Yang membedakannya hanyalah siapa yang membentuk dirinya. Dan dia dibentuk menjadi apa. Ada orang yang membiarkan dirinya dibentuk oleh dunia. Akibatnya pola pikir dan tata nilai dalam diri orang tersebut semakin lama semakin serupa dengan pola pikir dan tata nilai yang berlaku secara umum di dunia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita dibentuk oleh apa? Pikiran kita dibentuk oleh apa? Hari-hari ini kita ada dalam dunia yang tanpa batas.
Dan kita bisa mengerti, memahami dunia di dalam genggaman kita. Kita bisa mengakses apa saja, yaitu melalui HP. Kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja melalui media sosial. Dan banyak orang habis waktunya hanya untuk media sosial. Salahkah media sosial itu? Tidak, saudara. Tapi isi media sosial apa yang engkau akses? Hari-hari ini semua orang didorong untuk menjadi hedon. Tanpa pergi ke supermarket, tanpa pergi kemana itu? Ke mall-mall. Anda bisa belanja apa saja. COD, bayar di tempat. Sehingga belum 2 minggu terima gaji sudah ngutang kembali. Kenapa? COD. Saudara-saudari, hari-hari ini kita dibentuk oleh apa? Nilai diri Anda itu tidak berdasarkan apa yang menempel di tubuhmu. Enggak. Saya ulang, nilai diri Anda itu tidak diukur berdasarkan apa yang menempel di tubuhmu atau bagian luar, enggak. Enggak. Tetapi apa yang ada di sini, dalam jiwamu. Itu sebabnya Paulus mengatakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh. Kira-kira kenapa ya Paulus mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena yang ada di sini itulah yang engkau lakukan. Itulah yang engkau kerjakan. Itulah yang engkau inginkan terjadi di dalam dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi kita dibentuk oleh apa? Dibentuk siapa dan untuk apa? Semua orang dibentuk. Kalau engkau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu menjadi hidup yang benar. Tapi kalau engkau dibentuk oleh dunia ini, itu engkau akan menjadi seperti dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, wujud daripada penyerahan diri kepada Tuhan itu adalah membaharui pola pikir kita dengan membuka diri agar firman Tuhan mengisi pikiran kita. Hari-harimu informasi apa yang engkau peroleh, engkau dapatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, nilai-nilai itu semakin bermacam-macam. Dan nilai-nilai hidup kita akan terbentuk kepada siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan siapa? Kita dibentuk oleh apa? Pergaulan kita membentuk hidup kita. Perhatikan, ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus. Dikatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kau bergaul dengan apa? Hari-hari ini konsumsimu apa? Yang menjejali hidupmu, menjejali pikiranmu. Media sosial yang macam-macam berbagai informasi di situ atau kebenaran firman Tuhan. Coba kita jujur. Tadi pagi kita bangun, kita baca apa? Kita cari apa? Coba kita jujur pada diri kita. Waktu kita bangun pagi, kita cari apa? Mudah-mudahan bukan cari yang lain, tapi cari HP. Enggak apa-apa kamu cari HP saudara. Tetapi saudara isi HP-mu apa? Saya pasti tiap pagi habis bangun pagi saya cari HP saya. Serius. Tapi yang saya buka itu bukan yang lain. Ibadah harian. Setelah ibadah harian baca kitab. Dan kemudian kan Bapak Ibu dalam beberapa tahun terakhir ini saya kirim tiap hari, tiap pagi renungan buat Bapak Ibu. Entah dibaca entah tidak saya nggak tahu dah. Ya, tapi yang penting saya berbagilah buat Anda.
Barangkali Anda kesesat membacanya. Ya, tersesat buka WA, ternyata buka WA saya. Pas Anda mau kirim renungan. Paling tidak baca sepintas. Tiap kali saya kirim, tiba-tiba langsung muncul jempol. Langsung, hebat sekali. Belum dibaca sudah dikasih jempol. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang mengisi pikiran kita setiap hari? Perhatikan apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Fokuskan pikiran kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan yang disebut sebagai kebajikan serta patut dipuji. Semalam Bapak Ibu saudara-saudari saya nyari-nyari ATM saya di mana ya. Waktu saya pinjam ATM-nya Samuel. Bagus kan? ATM saya ini kalau kita lihat warnanya bagus banget. Gambar apa itu Samuel? Burung apa itu? Bagus kan desainnya? Tapi pertanyaannya, makanya saya bilang tadi nilai Anda bukan apa yang menempel di bagian tubuh Anda. Kelihatan bagus. Tapi persoalannya apakah ini bisa berlaku atau tidak? Punya nilai atau tidak? Kapan ada nilainya? ATM ini akan bernilai kalau ada isinya. Siapa yang mengisinya? Emang orang lain? Kan pasti Anda kasih uang di situ. Sehingga kalau Anda pergi belanja pakai debit, tinggal Anda masuk. Langsung Anda minta PIN. Langsung keluar pembayaran. Kenapa? Karena ada isinya. Jadi tergantung isi apa yang engkau masukin di sini. Bukan orang lain. Jadi nilai diri kita apa yang kita isi dalam hidup kita. Pikiran kita akan menjadi pikiran yang baik. Yang berbobot saudara. Hidup kita menjadi bermakna. Kalau kita isi hidup ini dengan kebenaran. Itu sebabnya Paulus mengatakan fokuskan pikiran kepada hal-hal benar. Mulia dan suci. Dan yang disebut sebagai kebajikan serta patut dipuji. 2 Timotius 3:16 katakan firman Tuhan yaitu Alkitab. Atau kitab suci yang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan serta mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudari coba. Saya enggak ada henti-hentinya saudara. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri dalam barisan orang berdosa. Yang tidak duduk di tengah pencemooh. Tapi yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya semua orang ingin berhasil, tapi tidak mau berjuang, tidak mau mengisi hidupnya dengan hal-hal yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya berharap jemaat MDC ini ya tidak hanya sekedar datang beribadah, duduk, kasih persembahan, pulang. Tapi enggak ada yang diperoleh. Saudara gali firman Tuhan itu, baca firman Tuhan itu setiap hari. Supaya saudara, pikiran Anda menjadi pikiran yang terisi oleh firman Tuhan. Itulah tindakan penyerahan diri. Untuk kita dapat mengalami pembaharuan budi, harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Yang ketiga saudara, tindakan penyerahan diri itu memasrahkan kehendak agar selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan keselarasan kita dengan Tuhan seperti apa sih. Saya contohkan beberapa minggu yang lalu. Saya menyanyikan lagu lalu saudara Jendi mengikutinya, mengiringnya dengan musik piano. Saya mau masuk ke D, lo si Jendi mau masuk C saudara. Kira-kira selaras enggak itu? Ya enggak, nadanya enggak selaras.
Bagaimana bisa menyelaraskan nada musik dengan suara yang saya naikkan? Ya harus pemusiknya menyelaraskan. Oh, saya main di D. Contoh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Nah ini kan dia cari. Ya saudara Paul mencari dulu. Ini lagunya mana ini? Nadanya nada kemana ini? Jadi yang pemusik ini menyesuaikan nadanya apa ya? D, G, F, C, B. Dia nggak jalan sendiri. Harus dia ngikut. Itu selaras. Sama saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk kita menjadi selaras dengan Tuhan, harus selaras kehendak kita dengannya. Itu yang dikatakan di ayat yang kedua. Dikatakan di kalimat kedua Bapak Ibu di ayat yang kedua. Dikatakan begini. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik berkenan kepadanya dan sempurna. Satu kali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan yang masih muda bernama Dick Iverson. Dia seorang pengkhotbah yang penginjil kemana-mana. Suatu kali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ibunya menelpon dia untuk kembali. Untuk pulang karena bapaknya, ayahnya sedang mengalami sakit keras. Bapaknya adalah seorang pendeta yang menggembalakan jemaat belasan orang. Dalam benaknya itu mungkin saja hanya 3 bulan saja. Ya, ia ada di sana menggantikan ayahnya yang sedang sakit itu. Dan dia berharap ayahnya cepat sembuh. Dan ternyata ayahnya bukan semakin mengalami kesembuhan, justru akhirnya meninggal. Lalu ibunya berkata, kamu di sini saja menggembalakan jemaat yang digembalakan oleh ayahmu itu. Dan memang kalau dia menginjil ada ribuan orang. Berkhotbah di depan ribuan orang. Apa yang terjadi? Dalam pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia mendengar suara. Suara di dalam hatinya itu dikatakan, love my church. Kasihilah gerejaku. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menggembalakan belasan orang itu. Di mana itu adalah gereja yang digembalakan oleh ayah. Dan apa yang terjadi? Dari belasan orang itu, akhirnya jemaat itu menjadi bertumbuh sedemikian rupa sampai ribuan orang dan menghasilkan banyak hamba Tuhan. Ya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, wujud daripada penyerahan diri itu, kita meyakini bahwa sekalipun kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Itu penting saudara. Meyakini bahwa kalaupun kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan kita, kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada kehendak kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Bukan sekedar mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, namun lebih daripada itu adalah menaati kehendaknya. Ketaatan di dalam keyakinan bahwa kehendak Tuhan adalah baik dan sempurna. Ya, dengan demikian Tuhan membentuk kehendak kita agar selaras dengan kehendaknya. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau hari ini, dulu hidup kita begitu rusak karena dosa. Sekarang Tuhan mau membentuk kita. Dan untuk kita bisa dapat mengalami pembentukan, perlu penyerahan diri. Penyerahan tubuh kita, seluruh hidup kita. Pikiran kita dan kehendak kita. Kita pasrahkan semua kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, saya meyakini betul bahwa hidup kita
akan dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita menjadi hidup bermakna. Bukankah itu yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita? Untuk kita menjadi satu pribadi yang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ia rela mati di salib. Ia rela meninggalkan tahta kerajaannya dan turun ke dunia ini. Sampai mati di salib supaya saudara-saudari dan saya mengalami pemulihan kembali. Seperti Tuhan mencipta pada mulanya, menjadi rupa dan gambarnya. Untuk itulah kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, Ia akan membentuk hidup kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Yang hari ke hari memperbaharui hidup kita, membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah hidup yang bermakna, itulah hidup yang berbahagia. Itu sebabnya jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri. Jangan kita biarkan dibentuk hidup kita ini dengan dunia. Tetapi biarlah hidup kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita bangkit berdiri. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku,
Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, biar musik saja menyanyikan lagu ini. Bila Engkau katakan pada pagi hari ini, aku berserah kepada-Mu Tuhan. Aku mempersembahkan seluruh tubuhku. Aku mempersembahkan akal budiku kepadamu. Biarlah Engkau bentuk seperti yang Engkau mau. Seperti kebenaran yang aku renungkan setiap hari. Aku memasrahkan seluruh hidupku kepadamu. Dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin dan tuntun aku. Supaya hidupku menjadi terbaharui. Dari waktu ke waktu sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tolong aku. Hidupku adalah milik-Mu. Bentuklah seperti yang Engkau mau. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga hidupku ini menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Hidupku ini dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan dan sempurna kepada-Mu. Tuhan tolong aku. Pengorbanan-Mu yang begitu mulia, biarlah itu menjadi landasan dalam kehidupanku untuk membangun hidupku ini yang telah Tuhan pulihkan dari hidup menuju kebinasaan oleh karena dosa. Hidup menjadi seperti yang Engkau mau, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Aku memasrahkan seluruh hidupku kepadamu. Bila Engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu dan Engkau angkat tangan kanan. Dan Engkau berkata, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku,
Yesus hanya sandaran hidupku, batu dan perlindunganku, sampai akhir menyatakan Yesus hanya Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sebab dia adalah pribadi yang mengasihi saudara-saudari dan saya. Di dalam kasihnya ia rela mengorbankan seluruh hidupnya. Supaya kita dipulihkan kembali dari pribadi yang rusak menjadi pribadi yang dipulihkan. Pribadi yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk mengenal akan pengorbanannya itu bagi kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus-menerus mengalami pembaharuan. Pembaharuan pikiran, pembaharuan akal budi. Dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi terjerumus dan terjerembab kepada kebinasaan oleh karena dosa. Biarlah pada pagi hari ini kita terus mengingat pengorbanannya dengan mengambil roti dan anggur. Roti ini adalah tubuh Kristus. Dan anggur adalah merupakan darahnya yang telah tercurah. Darah itu menjadi meterai baru bagi kita. Bahwa hidup kita adalah miliknya. Itu sebabnya mari engkau mempersiapkan roti yang telah engkau ambil ini. Dan engkau angkat. Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbananmu. Tubuh dan darahmu yang telah engkau relakan bagi kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin terbaharui. Dan kami menyadari akan pengorbananmu itu sehingga hidup kami semakin hari memperkenankan hatimu. Menjadi pribadi yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan hidup kami semakin hari dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna kepadamu. Tuhan, terima kasih buat segala pengorbananmu bagi kami. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami untuk selalu menjaga kehidupan kami dan selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal
sudah semakin dekat. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Dan perayaan sekaligus ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian di dalam doa daya dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Khusus Natal umum akan dilaksanakan di Geraha MDC. 1 jam di hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta mensubscribe akun YouTube Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, Tuhan Yesus memberkati.